Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tipikal soal yang sering muncul dalam SNBT UTBK adalah terkait dengan metode penarikan kesimpulan, serta bagaimana mengevaluasi nilai sebuah simpulan. Dalam pertemuan kali ini bersama saya Ariel Furqan Aswar SSI, kita akan mempelajari bagaimana caranya kita melihat kualitas simpulan berdasarkan tabel kebenaran, khususnya untuk pernyataan konjungsi dan disjungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada siang kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya kita menilai kualitas sebuah simpulan, khususnya yang terkait dengan pernyataan disjungsi dan pernyataan konjungsi dalam sebuah implikasi, dan bagaimana caranya kita mengimplementasikan tabel kebenaran ke dalam pernyataan-pernyataan tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana kualitas simpulan yang akan kita tarik atau yang telah ditarik, ya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya kita adalah mengetahui dan memahami konsep tabel kebenaran, khususnya dalam operasi konjungsi dan disjungsi, serta aplikasinya dalam penarikan kesimpulan. Bagaimana kita menganalisis bahwasanya simpulan ini benar, atau simpulan ini salah, atau simpulan ini mungkin benar, atau informasinya kurang, atau simpulannya tidak relevan, sehingga kita dapat menjawab soal-soal yang berkaitan dengan nilai-nilai kesimpulan dalam sebuah metode penarikan kesimpulan atau dari sebuah premis, ya. Nah, sebelumnya kita akan refresh sedikit dulu apa itu konjungsi dan disjungsi sebelum kita akan lanjut. Disjungsi ini adalah sebuah pernyataan yang bisa kita katakan bentuk operasinya adalah atau, ya. Atau. Jadi P, sebuah pernyataan P atau kui. Sebentar kita akan lihat contoh bagaimana pernyataan disjungsi dan langsung kita akan meninjau bagaimana bentuk tabel kebenarannya. Oke, kemudian selanjutnya adalah konjungsi. Nah, kita sudah punya disjungsi, kita punya konjungsi. Konjungsi itu adalah pernyataan dan, ya. Dan. Jadi P dan kui. Nah, konjungsi itu adalah P dan kui. Sebuah pernyataan P dihubungkan dengan kata dan, kui. Kemudian disjungsi adalah P dihubungkan dengan pernyataan atau, kemudian kui atau P atau kui. Nah, jadi ini untuk bagaimana bentuk umum disjungsi dan konjungsi. Sekarang kita akan lihat bagaimana penerapannya dalam metode penarikan kesimpulan. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu tabel kebenarannya. Nah, jadi tabel kebenaran itu adalah tabel yang bisa kita gunakan untuk bisa mengetahui atau menilai bagaimana nilai kebenaran sebuah premis atau pernyataan logika. Gunanya apa? Yang pertama, kita bisa menilai bagaimana kualitas sebuah simpulan nantinya. Kemudian yang kedua, apakah sebuah pernyataan itu atau sebuah premis itu ekuivalen dengan premis lainnya, ya, atau sama dengan pernyataan-pernyataan lainnya. Dengan menggunakan tabel kebenaran pula, kita bisa mengevaluasi apakah pernyataan implikasi ini yang kita sudah pelajari beberapa pertemuan yang lalu, itu sama atau ekuivalen dengan negasi P atau kui. Sama dengan pernyataan disjungsi ini. Untuk membuktikan bahwasanya ini adalah ekuivalen, maka biasanya kita bisa menggunakan tabel kebenaran. Ketika nilai kebenarannya semua sama, maka dapat dikatakan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut ekuivalen.
Tapi dalam pertemuan kali ini kita akan lebih condong untuk membahas bagaimana tabel kebenaran untuk disjungsi dan konjungsi. Kita tidak terlalu masuk ke dalam tabel kebenaran implikasi, karena sejauh ini di SNBT atau UTBK, implikasi itu digunakan untuk menarik kesimpulan, bukan untuk menganalisis kebenaran suatu implikasi. Yang paling sering keluar adalah nilai kebenaran pernyataan disjungsi maupun pernyataan konjungsi. Oke ya, bagaimana bentuknya tabel kebenaran itu? Mungkin sudah pernah kita lihat sebelumnya waktu beberapa pertemuan yang lalu ketika kita perkenalkan tentang apa itu disjungsi, apa itu konjungsi, ada tabel di sampingnya, itu adalah tabel kebenaran ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang di samping, tabel yang di samping ini adalah tabel kebenaran ya. Inilah yang dimaksud dengan tabel kebenaran. Bagaimana ketika sebuah pernyataan P ini bernilai benar, ketika Q bernilai benar, apa yang terjadi dengan pernyataan disjungsinya ketika keduanya benar? Apakah ikut benar juga atau menjadi salah? Nah, sekarang kita lihat untuk disjungsi atau pernyataan atau ya. Ini pernyataan atau yang melambangkan bahwa dia adalah disjungsi. Itu adalah sebuah premis yang bernilai benar apabila ada pernyataan yang bernilai benar yang menyusunnya. Jadi misalnya kita punya pernyataan seperti ini. Saya beli kerupuk atau saya beli mie. Saya beli kerupuk ini adalah sebuah pernyataan P misalnya ya. Jadi P-nya itu adalah saya beli kerupuk. Kemudian Q-nya itu adalah saya beli mie. Oke ya. Jadi ini adalah pernyataan P. Kemudian saya beli mie ini adalah pernyataan Q. Jadi P-nya saya beli kerupuk, saya beli mie adalah Q. Kemudian kita hubungkan dengan tanda atau. Kita hubungkan dengan kata atau, sehingga ini menjadi operator disjungsinya. Operator disjungsi itu dilambangkan dengan huruf V terbalik ya. Dilambangkan dengan huruf V terbalik. V biasa, sorry ya. Huruf V. Nah, jadi ketika kita mengetahui nilai kebenarannya pernyataan P itu benar dan Q itu benar, maka pernyataan disjungsi itu bernilai benar. Kenapa bisa? Karena disjungsi itu adalah pernyataan atau premis yang benar apabila ada pernyataan yang bernilai benar. Nah, itu kuncinya disjungsi. Kalau misalnya salah satunya P atau Q ada yang benar, berarti disjungsi itu sudah benar. Sehingga bentuk yang pertama, P-nya benar, Q-nya benar, maka disjungsinya pasti bernilai benar. Kenapa bernilai benar? Karena sudah ada yang benar, yaitu P dan Q. P dan Q-nya sama-sama benar, sehingga pasti akan bernilai benar. Kemudian selanjutnya, ketika P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah, jadi BS ini benar salah ya, P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah, maka disjungsinya atau operasi disjungsinya P atau Q juga bernilai benar. Kenapa bisa bernilai benar? Karena pernyataan P-nya bernilai benar ya. Nah, karena pernyataan P-nya bernilai benar, maka ada yang benar ya, ada yang benar, berarti disjungsinya akan bernilai benar. Nah, jadi tidak apa-apa satu benar, yang penting ada yang benar, itu adalah sebuah pernyataan disjungsi ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, P-nya salah, Q-nya benar, maka pernyataan disjungsinya akan bernilai benar. Kenapa bisa bernilai benar? Karena pernyataan Q-nya bernilai benar, artinya ada yang benar ya. Artinya ada yang benar. Berarti karena Q-nya benar, maka pernyataan disjungsinya bernilai benar. Nah, bagaimana kalau salah semua? P-nya salah, Q-nya salah. Maka tentu saja pernyataan disjungsinya bernilai salah. Kenapa bisa? Karena tidak ada satupun yang benar ya. Tidak ada satupun yang benar, baik P-nya maupun Q-nya. Kalau misalnya ingin mengingat lebih cepat, anggap saja kalian ingin beli kerupuk atau beli mie, kemudian kalian beli kerupuk saja, maka kalian bisa saja membeli mie atau tidak membeli mie, itu sudah aman ya, sudah puas keinginan kalian karena sudah setidaknya beli salah satunya ini, kerupuk atau mie. Kalau beli dua, alhamdulillah enak sekali ya kalau kita bisa beli dua, beli kerupuk dengan beli mie. Kerupuk saja, alhamdulillah karena kita sudah beli kerupuk. Kalau kita beli mie saja, alhamdulillah kita sudah beli mie. Tapi kalau tidak beli dua-duanya, maka mungkin kita akan sedih karena kita tidak beli keduanya ya. Nah, jadi itu sekilas untuk disjungsi ya, disjungsi atau pernyataan atau. Oke ya. Jadi mungkin bisa dicatat dulu atau mungkin bisa di screenshot, tapi jangan lupa kalau di screenshot atau di foto jangan lupa untuk dicatat nanti ya. Supaya kita bisa belajar-belajar nanti ketika misalnya kita ingin belajar untuk UTBK atau ingin ambis malam-malam misalnya ya. Jangan lupa dicatat. Jadi kalau misalnya kalian foto sebuah catatan, jangan lupa dicatat selanjutnya ya. Oke, saya kasih beberapa detik mungkin untuk dicatat dulu tabel kebenarannya karena tabel kebenaran ini akan dipakai sebentar ya.
Oke, kalau misalnya sudah difoto atau sudah dicatat, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut untuk konjungsi ya. Kita akan lanjut untuk konjungsi. Tadi kita sudah bahas disjungsi, Kita sudah bahas disjungsi, sekarang kita akan bahas konjungsi. Kalau disjungsi, operasinya adalah huruf V ya. Huruf V ya, V. Nah, kalau misalnya konjungsi, kalau konjungsi kita menggunakan V terbalik ya. V terbalik ya. V-nya seperti ini, terbalik. Itu adalah konjungsi. Nah, apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah premis yang bernilai benar apabila semua pernyataan itu bernilai benar. Jadi harus benar semua, baik P-nya maupun Q-nya ya. Baik P-nya maupun Q-nya, dua-duanya harus benar supaya pernyataan konjungsi itu bernilai benar. Kalau misalnya ada yang salah, berarti konjungsi itu pasti akan bernilai salah. Sehingga konjungsi ini juga bisa dinyatakan sebagai pernyataan yang salah jika ada yang salah. Jika ada pernyataan yang salah ya. Bisa juga dituliskan seperti ini biar lebih mudah mengingat mungkin ya. Nah, pernyataan konjungsi itu adalah pernyataan yang salah jika ada yang salah. Atau bisa dikatakan pernyataan yang benar apabila kedua syarat konjungsi itu terpenuhi. Baik P-nya maupun Q-nya, dua-duanya harus benar. Nah, bentuk operasinya kita menggunakan dan ya. Kita menggunakan dan. Jadi dua-duanya harus tercapai karena kita menggunakan dan. Saya beli kerupuk sebagai pernyataan P, kemudian saya beli mie sebagai pernyataan Q. Dan dua-duanya harus benar supaya pernyataan konjungsinya bernilai benar. Jadi yang pertama ini P-nya benar, Q-nya benar, maka konjungsinya bernilai benar karena dua-duanya benar ya, baik P-nya maupun Q-nya dua-duanya terpenuhi. Kalau misalnya P-nya benar dan Q-nya salah, nah sekarang di sini pada kasus yang kedua kita memiliki Q yang salah, maka pernyataannya akan bernilai salah. Kenapa bisa? Karena tadi kita sudah lihat definisi konjungsi yang kedua, yaitu pernyataan yang salah ketika ada salah satu pernyataan yang salah ya. Atau dengan kata lain, semua harus benar. Semua harus benar kalau kita ingin melihat konjungsi yang benar ya. Oke, jadi bentuk yang kedua ini adalah bentuk konjungsi yang bernilai salah ya. Konjungsi bernilai salah karena Q-nya salah. Kemudian untuk yang ketiga, pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya benar. Maka tentu saja pernyataan konjungsinya akan bernilai salah karena ada yang salah ya. Karena ada yang salah. Kemudian yang terakhir, dua-duanya salah, maka jelas-jelas akan bernilai salah ya. Pasti akan bernilai salah karena ada yang salah. Nah, jadi ini bedanya konjungsi dengan disjungsi. Kalau disjungsi sebelumnya benar ketika ada yang benar. Kalau misalnya konjungsi itu adalah pernyataan yang salah jika ada yang salah. Oke ya, jadi itu untuk tabel kebenaran disjungsi dan konjungsi. Sebentar kita akan melihat ekspansinya ya. Sebentar kita akan melihat bagaimana perluasan dari tabel kebenaran ini. Bagaimana jika kita misalnya punya satu pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya. Misalnya kita cuma tahu P-nya, tapi Q-nya kita tidak tahu apakah dia bernilai benar atau bernilai salah. Sebentar kita akan lihat ekspansinya, mungkin bisa dicatat saja dulu tabel kebenaran untuk konjungsi ini. Atau definisi-definisinya sekalian. Atau mungkin bisa difoto, tapi kalau difoto jangan lupa dicatat setelah pelajaran ini selesai. Jadi ingat tadi disjungsi itu atau ya, itu bernilai benar ketika ada yang benar. Konjungsi itu bernilai salah ketika ada yang salah. Konjungsi itu dan, disjungsi itu adalah atau. Sebentar juga kita akan lihat bagaimana bentuk-bentuk lain pernyataan konjungsi karena konjungsi banyak bentuk lainnya ya. Baiklah, kalau sudah saya hapus catatannya, kita akan lanjutkan untuk bagaimana menilai kualitas simpulan. Oke ya. Jadi di sini kita diminta untuk soal-soal yang tipikal UTBK itu kita diminta untuk menilai kualitas simpulan. Apa maksudnya menilai kualitas simpulan? Jadi kalau kita misalnya bawa ke dalam dunia matematika ya, misalnya kita bawa ke dalam dunia matematika biasa. Misalnya saya memiliki bentuk persamaan 3 tambah 4 sama dengan 8. Apakah 8 ini betul atau salah? Ya, pasti salah ya, kalian akan menjawab salah karena 3 tambah 4 itu 7, bukan 8 ya. Nah, jadi ini adalah simpulan yang salah ya. Ini simpulan yang salah. Pada soal-soal bagaimana kita menarik kualitas simpulan, kurang lebih yang kita lakukan seperti itu. Jadi beda ketika kita menarik kesimpulan ya. Jadi perbedaan kita akan dapat ketika kita menarik kesimpulan dengan menilai kualitas simpulan dan atau bisa kita katakan menilai simpulan.
ketika kita menarik kesimpulan, maka kita akan ditanyakan misalnya, kalau kita menarik kesimpulan, kita akan ditanya, 3 tambah 4 sama dengan berapa? Nah, itu adalah metode menarik kesimpulan. Kita ingin mencari kesimpulan dari premis-premis yang diberikan. Misalnya, 3 tambah 4 berapa? Nah, kalian tarik kesimpulannya, oh kesimpulannya adalah 7 ya. Berarti 3 tambah 4, 7. Kalau menilai kesimpulan, kasusnya seperti tadi. Saya berikan misalnya 2 tambah 5 sama dengan 9. Apakah itu benar atau tidak? Nah, tentu saja kalian akan bilang, Kak, salah ya, harusnya 7 ya. 2 tambah 5 sama dengan 7. Itu adalah perbedaan menilai simpulan dan menarik kesimpulan. Dan untuk mengetahui kualitas simpulan itu, kita akan menggunakan tabel kebenaran yang tadi ya. Kita akan menggunakan tabel kebenaran untuk menilai apakah simpulan itu bernilai benar atau bernilai salah, atau justru mungkin benar, atau justru simpulannya tidak relevan, atau mungkin informasi yang diberikan belum cukup untuk menarik kesimpulan. Nah, jadi ada juga jawaban mungkin benar ya, tidak mesti benar atau tidak mesti pasti salah. Ada jawaban mungkin benar dan ada jawaban yang tidak relevan atau mungkin informasinya tidak cukup. Kita akan lihat. Kapan sebuah simpulan itu dikatakan benar? Itu ketika simpulan yang kita tarik itu sama dengan simpulan yang diberikan di soal, ya. Sama dengan simpulan yang diberikan di soal, atau kita bisa tambahkan juga nilai kebenarannya sama. Nilai kebenaran sama ya. Jadi ini adalah kondisi-kondisi di mana simpulan itu bisa dikatakan benar. Yaitu ketika yang pertama, simpulan yang diberikan di soal dan simpulan yang ditarik berdasarkan metode penarikan kesimpulan itu sama. Atau bisa kita katakan ketika nilai kebenarannya sama. Bagaimana metode penarikan kesimpulannya? Kita sudah jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Yaitu kita punya modus tollens. Kemudian yang kedua kita punya modus ponens, dan yang terakhir kita punya silogisme ya. Jadi dengan menggunakan metode-metode ini, kita menarik kesimpulan, dan ketika simpulan yang kita dapat itu sama dengan simpulan yang di opsi, atau setidaknya nilai kebenarannya sama, maka kita bisa katakan bahwa simpulan itu pasti benar ya. Contohnya kita lihat ini, pernyataan yang dibawa. Jika seekor kucing lapar, kucing itu akan mengeong. Nah, kita anggap saja kucing lapar ini adalah sebuah pernyataan P, kemudian kucing itu akan mengeong ini adalah sebuah pernyataan Q. Sehingga pada kalimat yang pertama kita punya P maka Q ya. Implikasi Q. P implikasi Q karena bentuknya adalah jika, kemudian makanya diwakili dalam bentuk koma ya. Ingat, implikasi itu lambangnya adalah tanda panah. Oke, kita sudah menemukan kalimat yang pertama atau premis yang pertama. Jadi premis yang pertama adalah implikasi ya, P maka Q. P-nya adalah kucing lapar, Q-nya adalah kucing mengeong. Nah, sekarang kita lihat kucing milik Kirara ternyata lapar ya. Nah, kucing milik Kirara itu kan pasti seekor kucing ya. Nah, ini adalah pernyataan P. Jadi kucingnya lapar, kucingnya Kirara lapar. Kucing milik Kirara kan pasti adalah seekor kucing. Berarti premis yang kedua adalah pernyataan P. Dan dengan metode penarikan kesimpulan, kita pasti akan tahu bahwasanya simpulannya adalah kucing itu akan mengeong ketika kita menarik kesimpulannya. Atau meskipun kita tidak menggunakan modus ponens ya ini, modus ponens. Meskipun kita tidak menggunakan modus ponens, kita akan tahu, oh kalau kucing lapar pasti mengeong. Dan kucing ini lapar, maka dia pasti akan mengeong ya. Nah, karena kesimpulannya adalah kucingnya akan mengeong, atau kesimpulannya adalah Q. Nah, kucingnya akan mengeong, ini simpulan yang kita dapat ya. Ini Q ini adalah simpulan yang kita dapat. Sedangkan kita lihat simpulan yang diberikan di soal. Simpulan yang dapat diambil adalah kucing milik Kirara akan mengeong. Nah, apakah simpulan itu benar atau salah? Ternyata simpulan yang diberikan di soal sama dengan simpulan yang kita tarik ya. Simpulan yang kita tarik adalah kucing itu akan mengeong, sedangkan simpulan yang kita dapat adalah kucing milik Kirara akan mengeong. Itu yang diberikan di soal. Nah, karena sudah sama, maka simpulannya pasti benar ya. Simpulannya pasti benar karena sudah sesuai antara kesimpulan yang kita tarik serta simpulan yang diberikan di soal. Nah, itu adalah jenis-jenis simpulan yang benar. Kapan sebuah simpulan dapat bernilai benar? Itu yang pertama ketika simpulan soal dan simpulan yang ditarik sama, atau nilai kebenarannya setidaknya sama ya. Sama-sama benar atau sama-sama salah. Oke ya, jadi itu adalah kondisi atau sirkumstansi di mana simpulan-simpulan itu dapat dikatakan benar. Ya, mungkin bisa difoto dulu atau di screenshot dulu atau dicatat dulu ya. Sebelum kita lanjut ke
bagian selanjutnya. Bagaimana jenis simpulan yang lainnya? Karena di sini ada 5 bentuk simpulan yang mungkin keluar di opsi. Benarkah atau salah, atau mungkin benar, atau justru tidak lengkap, atau malah tidak relevan ya. Kita akan lihat bagaimana rupa-rupa kesimpulan yang lain. Mungkin bisa difoto dulu atau dicatat dulu. Saya kasih sekitar beberapa detik ya. Oh ya, requirement atau apa yang kita perlu pelajari sebelum kita masuk di materi ini, bagaimana menilai kualitas simpulan, itu adalah bagaimana penarikan kesimpulan, metode penarikan kesimpulannya, yaitu modus tollens, modus ponens, dan silogisme, serta bagaimana bentuk-bentuk pengembangannya. Nah, jadi saya sarankan sebelum kalian, misalnya kalian bingung, misalnya teman-teman bingung bagaimana menarik kesimpulan, bisa dinonton video-video delay di aplikasi Smart School-nya ya. Bisa dinonton video-videonya atau mungkin bisa dibuka di YouTube Smart School ya. Sekalian di-subscribe juga YouTube Smart School untuk mempelajari kembali tentang bagaimana itu metode penarikan kesimpulan baik modus tollens, ponens maupun silogisme ya. Karena semua sudah ada di YouTube-nya Smart School ataupun di aplikasi teman-teman sekalian. Anyway, kita akan lanjut lagi kalau sudah mungkin dicatat ya. Kita akan lanjut lagi ke salah satu bentuk kesimpulan selanjutnya atau bagaimana rupa-rupa soal selanjutnya, yaitu bagaimana ketika simpulan itu salah. Apa yang terjadi, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa simpulan itu salah. Jadi simpulan salah ketika simpulan soal dan yang ditarik itu berbeda. Atau bisa juga kita katakan nilai kebenarannya berbeda. Nilai kebenarannya beda. Bagaimana caranya ditahu nilai kebenarannya beda atau sama? Tentu saja kita menggunakan tabel kebenaran ya. Kita menggunakan tabel kebenaran. Nah, jadi simpulan itu dikatakan salah apabila simpulan yang diberikan di soal serta simpulan yang ditarik itu berbeda. Nah, metode penarikan kesimpulan tadi ada 3 ya, modus ponens, tollens, dengan silogisme. Nah, sekarang kita coba lihat pada soal yang di bawah ini. Apabila Jerry tidur, dia tidak menjemur pakaian sebentar sore. Ternyata Jerry tidur. Nah, sebelum kita menarik kesimpulan, tentu saja kita petakan dulu ya, yang mana P-nya, yang mana Q-nya, dan seterusnya. Apabila Jerry tidur ini misalnya adalah pernyataan P ya. Pernyataan P, dia tidak menjemur pakaian sebentar sore, ini yang di belakang semua ini adalah Q ya. Q. Nah, karena kita mempunyai kata apabila di sini, apabila ini adalah bentuk pernyataan implikasi ya. Jadi kita dapat premis pertama atau kalimat pertama itu adalah P maka Q atau P implikasi Q. P tanda panah Q itu lambangnya ya. P-nya adalah Jerry tidur, Q-nya adalah tidak menjemur pakaian sebentar sore. Nah, kita punya P implikasi Q. Ternyata Jerry tidur ya. Ternyata Jerry tidur itu adalah P. Nah, kalau kita tarik kesimpulannya atau kalau kita lihat dari bacaan ini, kalau Jerry tidur, dia tidak jemur pakaian. Dan ternyata dia tidur. Oh, berarti dia pasti tidak menjemur pakaian sebentar sore. Atau kesimpulannya adalah Q. Nah, jadi inilah kesimpulan yang kita dapat ya. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah Q. Ternyata simpulan yang diberikan soal adalah Jerry menjemur pakaian sebentar sore. Yang dimana simpulan yang diberikan ini berlawanan dengan apa yang kita miliki di soal. Ya. Berlawanan atau beda dengan apa yang kita miliki di soal. Misalnya kita katakan ini adalah negasi Q ya. Oh iya, negasi itu adalah kebalikan kebenaran. Karena simpulan soal memberikan kita negasi Q, simpulan soalnya adalah negasi Q, ini adalah soal ya. Simpulan soal negasi Q. Dan yang kita dapat tadi adalah Q, ditarik ya, kesimpulan ditarik. Maka tentu saja karena beda, berarti simpulannya soal ini adalah simpulan yang salah. Kenapa simpulannya salah? Ya, karena harusnya kesimpulannya adalah Q, kan? Harusnya kesimpulannya adalah Q, tapi soal bilang negasi Q. Wah, berarti soalnya salah ya. Soalnya yang salah, berarti kualitas simpulan ini pasti salah ya. Karena kita sudah buktikan bahwasanya dia salah atau soalnya salah. Oke, jadi ini adalah keadaan ketika simpulan salah. Ketika misalnya simpulan soal dan yang ditarik itu berbeda, atau bisa juga kita katakan nilai kebenarannya berbeda. Sebentar kita akan eksplorasi bagaimana kemungkinan-kemungkinan lain, atau bagaimana bentuk yang keluar di UTBK kemarin ketika kita ingin menilai kualitas simpulannya. Ini hanya dasar-dasar sebelum kita berangkat bagaimana kita menilai kualitas simpulan. Mungkin bisa difoto atau dicatat dulu ya. Bisa difoto dulu bagaimana itu ketika sebuah simpulan itu salah, bagaimana atau bagaimana tadi ingat-ingat bagaimana ketika sebuah simpulan itu benar. Jangan lupa nanti ketika ingin mempelajari tentang bagaimana cara menarik kesimpulan, silahkan buka di aplikasi Smart School teman-teman atau bisa dilihat di tayangan ulang di channel YouTube Smart School ya.
Oke, kalau mungkin sudah difoto, kita akan lanjut. Oh iya, nanti ini pasti ada delay-nya ya, atau akan ditayangkan kembali di YouTube. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube Smart School. Ya, kita promosi lagi ya, tapi tidak apa-apa. Nah, bagaimana ketika kita punya pernyataan disjungsi dalam sebuah pernyataan implikasi? Nah, ketika sebuah kesimpulan ditarik dari pernyataan disjungsi, maka kebenaran kesimpulan itu bisa dilihat dari tabel kebenaran yang tadi. Makanya saya bilang, catat tabel kebenarannya ya. Tabel kebenaran disjungsi dengan tambahan tabel yang dibawa. Dengan tambahan tabel yang dibawa ini. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya ketika kita punya suatu pernyataan yang benar, kita punya disjungsi ya. Ingat tadi disjungsi itu adalah benar jika ada benar. Ya. Jadi disjungsi itu adalah pernyataan yang benar jika ada yang benar. Nah, sekarang kita lihat di tabel ini. P-nya benar. P-nya benar, Q-nya tidak tahu. Tidak ada penjelasan tentang Q. Ya, tidak ada penjelasan tentang Q. Yang ada cuma penjelasan tentang P. Bahwasanya P itu bernilai benar. Q-nya entah. Kita tidak tahu ya. Tanda tanya. Kita tidak tahu Q-nya. Bahkan Q-nya tidak ada di soal. Cuma ditahu P-nya saja. Maka pasti akan bernilai benar. Disjungsinya akan bernilai benar. Kenapa bisa bernilai benar? Karena ini. Karena definisi disjungsi tadi, benar jika ada yang benar. Dan karena sudah ada yang benar, jadi Q-nya baik Q-nya benar, atau mungkin Q-nya itu salah, maka pernyataan disjungsinya pasti akan bernilai benar. Kenapa? Karena ada yang benar. Kan? Yang penting disjungsi itu ada benar, maka akan bernilai benar. Nah sekarang bagaimana kalau P-nya itu salah dan Q-nya tidak ditahu? Q-nya belum diketahui ya, atau tidak diketahui. Maka disjungsinya itu belum bisa ditarik kesimpulan apakah dia benar atau salah. Kenapa? Karena infonya kurang. Kurang apa? Kurang karena belum ditahu ada yang benar atau tidak. Kita belum tahu apakah ada kesimpulan yang benar atau tidak. Entah P-nya yang, karena P-nya masih salah ya. P-nya masih salah, Q-nya kita tidak tahu apakah dia benar atau dia salah. Kalau misalnya sudah ditahu apakah dia benar atau salah, maka bisa ditarik apakah P atau Q-nya atau disjungsinya itu benar atau salah ya. Nah, jadi infonya kurang. Karena kenapa bisa kurang? Belum ada yang benar ya. Belum ada yang benar. Contohnya di bawah. Kita coba lihat yang di bawah ini. Apabila N melukis, dia menggunakan cat hijau atau biru. Ternyata N melukis. Simpulan yang diperoleh adalah N akan menggunakan cat biru. Jadi yang ditahu di sini bahwasanya dia hanya menggunakan cat biru. Sedangkan yang ditahu di soal adalah ia menggunakan cat hijau atau biru. Nah, sebentar kita akan lihat bagaimana membahas soal seperti ini. Bisa ditulis saja dulu bagaimana tabel kebenarannya. Jadi disambung lagi ya tabel kebenaran disjungsinya yang tadi. Bagaimana ketika P-nya benar atau salah dan Q-nya tidak diketahui. Bagaimana nilai pernyataan disjungsinya ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Coba bahas soal yang di bawah itu ya. Ups. Nah, jadi kita tadi menggunakan contoh seperti ini. Contohnya seperti di atas. Apabila N melukis, dia menggunakan cat hijau atau biru. Ternyata N melukis. Simpulan yang diperoleh adalah N menggunakan cat warna biru. Nah, sekarang kita coba buat pernyataannya. Ini adalah pernyataan P. P ya, premis pertama P. Ternyata jika dia melukis, maka kita menggunakan implikasi tentu saja karena ini jika maka ya. Ia akan menggunakan cat hijau, Q. Cat hijau itu adalah Q. Atau, jadi harus jeli lihat kalimat ya. Ada pernyataan atau ada kata atau, artinya disjungsi. Ya, artinya disjungsi. Atau biru. Biru ini adalah R misalnya, huruf setelahnya Q, R. Sehingga kita dapat premis pertama yang seperti di bawah ini. Ya. P maka Q atau R. Ya, jadi kesimpulannya, jadi P maka Q atau R ini adalah pernyataan majemuk. Ada disjungsi dalam implikasi ya. P maka Q atau R. Ternyata N ini melukis ya. N ini melukis, ini adalah sebuah pernyataan P. Kalau kita tarik kesimpulannya, maka kita akan dapat Q atau R. Kalau misalnya ada yang bingung, Ika, kenapa Q atau R kesimpulannya? Kenapa bukan Q saja atau R saja? Jadi kita bisa anggap saja ini Q atau R-nya ini adalah, anggap apa ya? X misalnya ya, X. Jadi kita bisa anggap saja X itu adalah Q atau R ya. X itu adalah Q atau R. Jadi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lain ya. Bisa dituliskan misalnya dalam bentuk seperti ini. Premis pertamanya itu adalah P maka X. X-nya ini ya. Kita substitusi Q atau R dengan X. Kemudian premis yang kedua adalah P. Maka kesimpulan yang diambil tentu saja adalah
X, di mana X tadi itu adalah Q atau R, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwasanya kesimpulannya adalah Q atau R. Ternyata yang diketahui di sini atau simpulan yang diperoleh adalah N menggunakan cat warna biru. Jadi hanya satu pernyataan yang diketahui, ya. Hanya satu pernyataan yang diketahui atau hanya R. Jadi maksudnya ini R ya, bukan Q, ini R. Hanya satu pernyataan yang diketahui, yaitu pernyataan R, ya. Sehingga meskipun kesimpulannya adalah Q atau R, ya, kesimpulannya adalah Q atau R, ternyata sudah ada yang betul. Ternyata sudah ada yang benar. R-nya benar. R-nya benar. Kenapa R-nya benar? Karena kita tahu bahwasanya N menggunakan cat warna biru. Membenarkan R-nya, ya. Jadi R-nya benar, Q-nya tidak tahu. Karena tidak dijelaskan apakah dia menggunakan cat hijau atau tidak, ya. Tidak dijelaskan apakah dia menggunakan cat hijau atau tidak. Yang pasti adalah dia menggunakan cat warna biru, ya. Jadi pernyataan R-nya bernilai benar. Nah, ingat tadi pernyataan disjungsi itu bernilai benar ketika ada pernyataan yang benar. Nah, karena sudah ada yang benar, maka pernyataan disjungsi ini bernilai benar, ya. Bernilai benar. Nah, karena R-nya benar, maka pernyataan disjungsi itu akan bernilai benar. Sehingga simpulan ini benar, ya. Simpulannya benar karena setidaknya ada satu yang benar dari disjungsinya. Nah, karena disjungsinya ini benar, maka simpulannya bernilai benar, ya. Nah, sekali lagi jangan lupa bagaimana metode penarikan kesimpulan, ya. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan soal seperti ini, jangan lupa analisis berdasarkan tabel kebenaran. Ingat, disjungsi tadi adalah pernyataan yang benar ketika ada pernyataan yang benar. Dan karena sudah ada yang benar, yaitu R-nya, maka keseluruhan disjungsi akan bernilai benar, ya. Oke, ini untuk soal ini, ya. Apakah simpulannya bernilai benar atau salah? Mungkin bisa difoto dulu, ya. Saya kasih mungkin sekitar 5 detik untuk difoto saja dulu slide-nya. Kemudian nanti kita akan lanjut. Oh ya, jangan lupa nanti ada video delay-nya ini atau video replay-nya. Ya, mungkin bisa dinonton ulang lagi, ya, kalau misalnya ada yang masih dibingungin. Kita lanjut lagi. Nah, misalnya kita lihat contoh yang kedua ini, ya. Apabila Neko minum teh, maka dia minum teh merek A atau B, ya. Nah, apabila Neko minum teh ini adalah pernyataan P, maka dia akan minum teh merek A atau B, jadi Q atau R. Q-nya ini adalah merek A, jadi merek A ini adalah Q, kemudian merek B ini adalah R, ya. Neko minum teh itu adalah P, kita sudah punya P, Q-nya itu adalah minum teh merek A, dan minum teh merek B itu adalah R, ya. Nah, ternyata Neko minum teh, ya. Neko minum teh, ini adalah pernyataan P tadi, ya. Sehingga premis pertamanya kita punya seperti ini, premis keduanya kita punya P, ya. Sehingga sama dengan metode penarikan tadi, Q atau R-nya bisa dimisalkan sebagai X, P maka X, kemudian P kesimpulannya pasti adalah X, di mana X-nya itu adalah Q atau R. Nah, sekarang kita punya kesimpulan, kesimpulannya harusnya adalah Q atau R. Ternyata diberikan di soal adalah Neko tidak minum teh merek A. Nah, Neko tidak minum teh merek A. Artinya yang diberikan di soal adalah negasi Q. Atau Q-nya salah, ya. Jadi kesimpulan yang kita dapat tadi, Q atau R, ternyata Q-nya salah, ya. Ternyata Q-nya bernilai salah. Q-nya bernilai salah. Dan kalau kita lihat tadi di bagaimana ekspansi tabel kebenaran kita tadi, kita punya pernyataan disjungsi, Q-nya salah, dan R-nya tidak tahu, R-nya tidak diketahui, maka kita belum bisa menjelaskan nilai kebenaran disjungsi itu. Atau dengan kata lain, informasi dalam simpulan itu kurang untuk menilai kesimpulannya. Atau nanti kalau misalnya ada opsinya di soal, informasi kurang, ya. Atau informasi kurang lengkap. Kenapa? Karena Q-nya masih diketahui salah, belum ada pernyataan yang benar. Dan R-nya ini kita tidak tahu apakah benar atau salah. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Nah, karena belum ada pernyataan yang diketahui, maka informasi dalam simpulan kurang, ya. Nah, Q-nya salah, ya. Q-nya salah, tidak terpenuhi Q-nya. Karena katanya tidak minum teh merek A. Padahal harusnya minum teh merek A atau minum teh merek B. Nah, Q salah, maka pernyataan disjungsi belum dapat ditentukan kebenarannya sehingga membutuhkan pernyataan R. Ini yang kita butuhkan dan tidak ada di soal, ya. Dan tidak ada di soal sehingga informasinya kurang, ya. Itu untuk contoh yang kedua, bagaimana bentuknya ketika informasi soal itu kurang. Oke, saya hapus saja, ya. Kita akan langsung masuk di bagaimana kalau
konjungsi. Kita lihat bagaimana kalau konjungsi. Nah, apabila kesimpulan itu ditarik dari pernyataan konjungsi dalam sebuah implikasi, maka kebenarannya bisa dilihat lewat tabel kebenaran tadi dengan tambahan yang seperti di dalam tabel. Nah, ketika P-nya benar dan Q-nya kita tidak ketahui, maka ini sudah ada pernyataan yang benar. Ada yang benar ya? Ada pernyataan yang benar. Sehingga karena sudah ada yang benar, maka kita mungkin mengira bahwasanya ini akan benar. Kenapa? Karena sudah ada yang benar ya. Sudah ada yang benar, berarti tinggal Q-nya kita butuh supaya dia betul-betul jadi benar. Makanya ketika P-nya benar dan Q-nya tidak tahu, maka justru mungkin benar ya. Mungkin benar karena setidaknya sudah ada yang benar. Tinggal Q-nya, kalau Q-nya benar maka benar, kalau Q-nya salah maka justru jadi salah ya. Karena ingat, konjungsi tadi itu adalah pernyataan yang salah jika ada yang salah. Salah jika ada yang salah. Oke, jadi itu untuk konjungsi. Konjungsi itu salah jika ada yang salah. Sehingga pernyataan yang pertama ini mungkin benar karena setidaknya sudah ada yang benar. Tapi bagaimana kalau misalnya pernyataan P-nya sudah ketahuan salah dan Q-nya tidak ditahu? Ya, Q-nya tidak kita ketahui dan P-nya itu salah. Nah, ingat tadi definisi konjungsi. Konjungsi itu salah jika ada yang salah. Berarti tentu saja nilai kebenarannya akan salah. Kenapa? Karena sudah ada yang salah ya. Sudah ada yang salah. Nah, contohnya ini di bawah, apabila Salim naik motor, maka dia pakai helm dan jaket. Ternyata Salim naik motor. Simpulannya adalah Salim pakai helm. Ya. Jadi itu simpulan yang kita tarik. Kita akan bahas sebentar bagaimana caranya kita menilai kesimpulan tersebut. Tapi sebelumnya mungkin bisa dicatat dulu ekspansi tabel kebenarannya ya. Kita lihat ekspansi tabel kebenarannya untuk konjungsi. Jadi silahkan ditambah tabel kebenarannya tadi ya. Disjungsi tadi sudah, sekarang konjungsi. Kemudian kita akan lihat bagaimana kita menarik kesimpulan untuk yang di pernyataan di bawah ini ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan lanjutkan untuk pernyataan yang tadi. Apabila Salim naik motor, ini adalah P, maka dia pakai helm dan jaket. Helmnya ini adalah Q, dan ingat, dan itu tandanya adalah huruf V terbalik ya. Dan jaket. Nah, helm ini adalah Q, kemudian jaketnya adalah R ya. Oke, jadi kita sudah punya bentuknya. Dituliskan seperti ini. P-nya adalah naik motor, maka pakai helm dan jaket. Cara menarik kesimpulannya sama dengan yang tadi. Kita misalkan Q dan R-nya ini adalah X, sehingga nanti kita akan dapatkan P maka X ya. P maka X, kemudian kita punya P di premis kedua, sehingga kesimpulannya adalah X. Di mana X itu adalah Q dan R ya. X itu adalah Q dan R. Nah, sekarang yang kita tahu adalah dari Q dan R ini, kesimpulan Q dan R, kita ketahui kesimpulannya, ternyata Salim pakai helm ya. Ternyata si Salim ini pakai helm. Pakai helm itu ternyata cuman Q, tak? Cuman Q. Nah, karena cuman Q yang diketahui benar, maka Q-nya benar, R-nya tidak tahu. R-nya tidak tahu apakah benar atau tidak. Nah, karena Q-nya benar dan R-nya tidak tahu, maka bernilai mungkin benar ya. Maka nilainya adalah mungkin benar. Karena salah satu dalam pernyataan dalam konjungsi ini terpenuhi. Terpenuhi Q-nya ya. Terpenuhi Q-nya, R-nya tidak tahu ya. R-nya tidak tahu. Nah, karena R-nya tidak tahu tapi sudah ada yang benar, maka nilai kesimpulan ini adalah mungkin benar. Nah, inilah kasus ketika simpulan itu mungkin benar. Ketika sudah ada satu yang benar, tapi salah satunya ini masih tidak diketahui ya. Nah, jadi ingat, ini mungkin benar ketika salah satu dalam konjungsi itu terpenuhi. Nah, jadi ketika biasanya dalam konjungsi kita mendapatkan opsi yang mungkin benar ya. Kita menjawab opsi yang mungkin benar. Kalau bentuknya salah satunya benar, kemudian salah satunya kita tidak ketahui. Nah, ini juga salah satu kasus mungkin benar. Kita akan lihat lagi sebentar ya. Oke, jadi ini untuk contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Apabila sedang kerja kelompok, maka Cafe akan membuat PowerPoint dan makalah. Ternyata Cafe sedang kerja kelompok. Kerja kelompok ini tadi kita anggap sebagai P. Kemudian Cafe akan membuat PowerPoint, ini adalah Q. Dan, kemudian ada kata dannya ya. Dan makalah. Makalah ini adalah R. Ya, jadi kita dapat yang seperti ini di bawah. P maka Q dan R. Ternyata Cafe sedang kerja kelompok, ini adalah P. Berarti simpulannya sama seperti yang tadi kita cari. Kita anggap Q dan R-nya itu sebagai X.
berarti P maka X, kemudian P, kesimpulannya tentu saja adalah X. X-nya itu adalah Q dan R. Nah, kita punya Q dan R, di mana kita ketahui dari soal atau dari simpulan yang diberikan di soal, simpulannya adalah KV tidak membuat makalah, ya. KV tidak membuat makalah. Tidak membuat makalah artinya ya ini salah, ya. R-nya salah, bukan Q-nya ya, R-nya yang salah. R-nya yang salah. Nah, jadi R-nya salah, Q-nya tidak diketahui. Ingat, konjungsi itu salah ketika ada yang salah, ya. Salah ketika ada yang salah. Nah, karena R-nya sudah salah, berarti pernyataan ini pasti akan bernilai salah, ya. Pasti bernilai salah. Kenapa? Karena sudah ada yang salah. Karena salah satu pernyataan dalam konjungsi bernilai salah. Sehingga seluruh pernyataan konjungsi salah dan berbeda dari kesimpulan yang ditarik. Harusnya kalau kita tarik adalah Q dan R, ini nilainya anggap saja benar. Ternyata yang kita dapat adalah ini yang bernilai salah. Nah, karena nilai kesimpulannya beda, maka tentu saja dia bernilai salah, ya. Simpulannya salah. Oke, bisa dicatat dulu sedikit atau difoto, kemudian kita akan lanjut untuk latihan soal-soal style UTBK, ya. Kita akan lihat bagaimana rupa-rupa soal UTBK baik dari 3 tahun, 2 tahun, atau tahun yang lalu. Ya, kita lihat bagaimana stylenya. Oke, kalau sudah, kita lanjut, ya. Kita lanjut melihat soal-soal, bagaimana rupa-rupa soal, ya. Oh ya, satu lagi. Kapan kesimpulan itu tidak relevan? Itu ketika kita dapat pernyataan baru, ya, yang tiba-tiba ada, ya. Yang tiba-tiba ada tapi tidak ada sama sekali diberikan di soal atau di premis. Misalnya ini, apabila menjadi ranking 1 di kelas, maka Lumin akan diberikan HP dan laptop atau bapaknya. Ternyata dia ranking 1 di kelas. Harusnya dia dibelikan HP dan laptop. Tapi kenapa tiba-tiba ada motor, ya? Kenapa tiba-tiba ada motor yang diberikan? Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa simpulan ini pasti tidak relevan, ya. Ini namanya tidak relevan ketika ya ini simpulan tidak memiliki kaitan dengan premis atau merupakan pernyataan baru. Karena tiba-tiba ada, atau tiba-tiba ada motor. Padahal harusnya HP dan laptop, tiba-tiba ada motor. Jadi ini tidak relevan, ya. Tidak relevan. Nah, jadi ini kasus di mana simpulan itu tidak relevan, ya. Ada muncul pernyataan yang baru. Oke, ya. Simpel saja untuk yang tidak relevan. Kita lanjut masuk ke latihan soal. Kita lihat bagaimana, kurang lebih bagaimana bentuk soal-soal di UTBK, ya. Kita mulai dari dasar ini. Jika Ika bermain gitar, dia biasa memainkan musik metal, ya. Ternyata Ika bermain gitar. Nah, jika Ika bermain gitar, ini adalah bentuk P. Ternyata dia biasa memainkan musik metal, Q. Nah, jadi kita punya premis yang pertama, P maka Q, atau P implikasi Q sebagai pernyataan pertama atau premis yang pertama. Ternyata Ika bermain gitar, ya. Ternyata Ika bermain gitar. Bermain gitar tadi itu adalah pernyataan P. Sehingga jika kita ingin tarik kesimpulannya ini, maka harusnya kesimpulannya adalah dia biasa memainkan musik metal, ya. Harusnya dia memainkan musik metal. Ini kesimpulan yang kita dapat, ya, Q. Ternyata di soal, simpulan pernyataan ini adalah Ika biasanya memainkan musik metal. Nah, ternyata sudah benar, ya. Ternyata sudah benar. Simpulan yang diberikan di soal dengan simpulan yang kita tarik sudah sama atau sudah sama-sama benar. Maka simpulannya ini adalah simpulan yang pasti benar, ya. Pasti benar karena simpulan yang diberikan di soal sama dengan simpulan yang kita tarik, ya. Nah, jadi begini cara menjawab soal-soal yang seperti ini. Nah, kita akan lihat lagi bagaimana bentuk-bentuk lainnya soal ini, bagaimana rupa-rupa lainnya, ya, supaya kita bisa apa ya istilahnya? Bisa adaptatif, ya. Kita bisa beradaptasi untuk melihat bagaimana jenis-jenis soal yang lain, bagaimana bentuk-bentuk soal yang lain, ya. Oke, jadi ini karena kesimpulan yang kita dapat sama dengan kesimpulan di soal, maka simpulannya pasti benar, ya. Oke, ini untuk soal yang pertama. Masuk soal yang kedua, silahkan dijawab masing-masing, ya. Silahkan dijawab masing-masing. Saya berikan kurang lebih waktu 1 menit untuk menjawab soalnya. Kemudian mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Atau kalau misalnya nonton delay, cukup keep jawabannya sampai kita bahas, ya. Nah, Juliana beres-beres atau mandi jika dia sudah sampai di rumah. Ternyata Juliana belum sampai di rumah, ya, belum sampai, ya. Simpulan premis-premis di atas adalah Juliana beres-beres. Bagaimana nilai-nilai kesimpulannya? Bisa dikerja, ya, silahkan dikerjakan. Kemudian
dikirimkan jawabannya melalui kolom chat untuk yang live, atau mungkin untuk yang delay bisa di-keep jawabannya terlebih dahulu. Oke, silahkan ya, hati-hati bentuk implikasinya bagaimana. Silahkan dijawab-jawab dulu, dilihat-lihat, dipikir-pikir, karena ini agak tricky sedikit ya. Ternyata Juliana belum sampai di rumah. Nah, mungkin pembahasannya agak sedikit mind blowing ya, tapi kita akan lihat nanti. Oke, mungkin bisa dijawab-jawab dulu, dikerja-kerja dulu. Kalau sudah ada jawabannya, bisa dikirim lewat chat atau disimpan-simpan saja jawabannya ya. Dilihat apakah benar kalian teman-teman ini jawabannya benar atau salah. Oke, saya kasih sekitar 20 detik lagi ya untuk jawab soalnya. Jadi untuk bentuk soal di SNBT UTBK ada yang bentuk penarikan kesimpulan biasa, ada juga yang menilai kualitas simpulannya. Oke, kebanyakan menjawab C, simpulan pasti salah ya. Banyak yang menjawab C, simpulannya salah. Oke, kita akan coba bahas. Juliana beres-beres atau mandi jika dia sudah sampai di rumah, jikanya ada di tengah-tengah kalimat. Ya. Kata jika ada di tengah-tengah kalimat, artinya yang di belakang ini, dia sudah sampai di rumah, ini yang menjadi pernyataan P ya. Nah, jadi yang di belakang menjadi P, kenapa bisa? Karena kata jikanya ada di pertengahan kalimat ya. Jadi premis yang pertamanya adalah P, maka karena jika kita pakai di sini berarti implikasi ya. Beres-beres atau mandi. Beres-beres adalah kui atau mandi adalah R. Jadi P maka kui atau R. Ya. Kui atau R. Kemudian kita lihat premis yang kedua. Ternyata Juliana belum sampai di rumah. Ternyata Juliana belum sampai di rumah. Berarti karena belum sampai di rumah, kesimpulan berarti negasi P ya. Negasi P karena belum sampai di rumah. Jadi harusnya kesimpulannya adalah tidak ada. Nah, harusnya tidak ada kesimpulan yang kita dapat ya. Karena kalau misalnya kita review kembali materi penarikan kesimpulan kita, P maka kui kemudian negasi P itu tidak ada kesimpulan. Tidak ada kesimpulan yang diberikan. Nah, karena tidak ada kesimpulan yang bisa kita tarik di sini, maka ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan kalau misalnya tidak ada kesimpulan yang bisa kita tarik. Kemungkinan yang pertama adalah kui atau R-nya itu bernilai benar atau kui atau R-nya bernilai salah. Karena kalau kita perhatikan kembali atau mengingat kembali definisinya implikasi, implikasi itu adalah hubungan sebab akibat ya. Implikasi itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi artinya ketika P terjadi, maka kui pasti terjadi. Ketika P tidak terjadi, maka mungkin saja ada sebab-sebab lain yang dapat mengakibatkan kui terjadi. Jadi kui adalah antara bisa terjadi atau tidak. Nah, jadi ini, kui atau R ini, mungkin terjadi ya. Mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Ada kemungkinan dia terjadi atau bisa juga tidak terjadi. Nah, karena ada kemungkinan bisa terjadi atau tidak, maka kui atau R ini mungkin terjadi ya. Mungkin terjadi. Nah, kita lihat simpulan yang diberikan di premis adalah Juliana beres-beres. Beres-beres ini adalah kui. Kui-nya mungkin terjadi ya. Mungkin terjadi. Kenapa mungkin? Karena tadi ini kui atau R-nya bisa saja terjadi, bisa juga tidak ya. Bisa saja terjadi, bisa juga tidak. Nah, sehingga karena kui ini merupakan bagian dari kui atau R, maka mungkin saja akan terjadi. Nah, agak sedikit mind blowing ya. Tapi ini kita perlu perhatikan lagi definisi dari implikasi ya. Ingat-ingat kembali bagaimana bentuknya implikasi. Nah, saya masih punya sebenarnya banyak latihan soal ya, tapi mungkin kita akan lanjutkan materi kita di pertemuan yang selanjutnya karena waktu sudah habis ya. Jadi kita akan ketemu lagi insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Kita akan melihat bagaimana rupa-rupa soal UTBK mulai dari yang bentuk implikasi biasa, kemudian kita akan lihat bagaimana metode penarikan kesimpulan. Jadi pada pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan latihan banyak soal-soal ya. Kita akan latihan soal, saya anggap materinya sudah cukup untuk latihan soal-soal khususnya tentang logika implikasi atau deduktif secara umum ya. Tapi untuk saat ini mungkin cukup sampai di sini saja. Jangan lupa untuk review-review materi yang telah dipelajari, baik itu di Smart School, baik itu di pelajaran penalaran umum ini, di Skolastik ini, ataupun pada pelajaran mata pelajaran yang lain, baik itu fisika, kimia, bahasa Indonesia, matematik, dan lain-lain sebagainya ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salamat.